Halo, apa kabar? Sehat selalu ya yang bergabung di video ini. Masih bersama saya, Mas Sri Raja, untuk belajar matematika yang lebih mudah dan menyenangkan. Kita akan bahas contoh soal persamaan garis lurus untuk ujian masuk SMA Unggul. Ada 3 soal yang akan kita bahas nantinya ya. Oke, kita masuk yang pertama aja. Diketahui garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 melalui titik negatif 2,3 dan bergradien 2. Nilai A dikurang B dikurang C adalah titik-titik. Jadi ada pilihannya di sini A, B, C, D. Oke, cara yang pertama masih kita ingat ya, persamaan garis ya. Persamaan garis melalui titik AB, berarti negatif 2,3. Yang di sini melalui di titik AB, artinya ini A-nya negatif 2, B-nya sama dengan 3, yang bergradien atau M-nya sama dengan 2. Ya, gradiennya adalah 2. Maka rumus persamaannya adalah Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Masih ingat ya? Y kurang B berarti Y kurang 3. M-nya berapa? 2 gradiennya. X dikurang A. A-nya negatif 2. Oke, Y kurang 3 sama dengan 2 kali X. Negatif kali negatif adalah tambah 2. Kita kalikan ke dalam kurung. Ini ya. Maka Y kurang 3 sama dengan 2X, 2 kali 2 adalah tambah 4. Oke, kita buat dia sama dengan 0, atau kita geser semuanya ke sebelah kiri. Berarti negatif 2X ini tambah Y kurang 3 kurang 4 sama dengan 0. Negatif 2X tambah Y, negatif 3 kurang 4 adalah negatif 7 sama dengan. Kalau kita perhatikan persamaan yang ini boleh kita buat bentuknya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. A itu adalah koefisien dari X, berarti A-nya sama dengan negatif 2. B itu, coba kita lihat, B itu koefisien dari Y, berarti 1. Ya, C itu ada konstanta, adalah negatif 7. Dah, dapat ya sampai sana ya. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A dikurang B dikurang C sama dengan A-nya negatif 2, B-nya adalah 1, C-nya adalah negatif 7. Jadi harus diperhatikan tandanya. Negatif 2 dikurang 1, negatif kali negatif adalah tambah 7. Berarti negatif 3 tambah 7 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4. Paham ya? Oke, yang kedua. Jika garis 8X tambah AY sama dengan 16. AY dikurang 8X sama dengan 9. Saling tegak lurus. Ingat. Masih ingat ya? Apa syarat dari dua buah garis yang saling tegak lurus? 2 buah garis saling tegak lurus. Ayo, apa syaratnya? Adalah M1 kali M2 hasilnya negatif 1. Ini syaratnya. Oke, kemudian kita lihat ke soalnya. Kalau ini 8X tambah AY sama dengan 16. Kalau kita buat ini M1. Apa rumusnya? Masih ingat ya? Negatif A per B. Negatif A itu koefisien dari X adalah berapa? Negatif tetap, ini 8. Kemudian B-nya ada berapa? Adalah koefisien dari Y. Iya, adalah A. Itu M1 ya. Kemudian saya buat tanda seperti ini. Kemudian dari persamaan kedua,
AY kurang 18X sama dengan 9. Ya, kita ambil ini adalah gradien kedua. Gradien kedua berarti ini negatif A per B. Ingat, negatif A itu adalah koefisien dari X, berarti negatif 18. Ini kan negatif 18 per B itu koefisien dari Y, ya A. Maka M2 sama dengan negatif kali negatif adalah positif, maka 18 per A. Oke, yang mau kita cari adalah A, ya. Yang mau kita cari adalah A. Tadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya kita dapat adalah negatif 8 per A dikali 18 per A sama dengan negatif 1. Ini dua buah pecahan, berarti kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Diingat ya. Berarti negatif 18 kali 18 adalah 144. Negatif. Kemudian A kali A kuadrat. Ini negatif 1. Perkalian silang. A kuadrat kali negatif 1 adalah negatif A kuadrat sama dengan ini kali 1 juga negatif 1 per 4. Ini A kuadrat sama dengan negatif 144 per, ini kan koefisiennya negatif 1. Negatif bagi negatif adalah positif, maka A kuadrat sama dengan 144. Maka A-nya adalah akar dari 144. A-nya adalah 12. Ya, oke, jawabannya adalah D. Lanjut ya, kita nomor 3. Ini sebuah gambar. Ini merupakan gambar dua buah garis K dan garis H. Ya, oke, jika garis H sejajar K dan garis H melalui titik 10, maka koordinat titik potong garis H dengan sumbu Y adalah titik-titik. Oke, yang pertama dari yang diketahui dulu ini. Garis H dan garis K adalah sejajar. Maka masih ingat, maka gradien H sama dengan gradien K, atau gradien M1 sama dengan M2, ya. Oke, sekarang kita lihat garis K. Saya buat tandanya dulu. Garis K melalui titik, kita lihat dalam gambar ini, melalui titik ini dan juga titik ini. Berarti melalui titik yang pertama negatif 2,0. Ini negatif 2,0. Berarti ini X-nya 0. Dan X,0, 0, negatif 6. Paham ya melihat titiknya ya? Kalau dari sini kita buat, maka X1-nya adalah negatif 2. Y1-nya adalah 0. Kemudian yang ini, saya buat garis, X2-nya adalah 0. Y2-nya adalah negatif 6. Oke, karena kita mau mengacu pada gradien ini. Oke, maka kita cari dulu gradien garis K. Apa rumus gradien? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Maka gradien K sama dengan Y2. Berarti negatif 6 dikurang 0 per X2-nya adalah 0. X1-nya adalah negatif 2. Maka negatif 6. 0 negatif kali negatif positif ya. 0 tambah 2 adalah 2. Maka gradien K sama dengan negatif 6 bagi 2 adalah negatif 3. Oke. Setelah kita dapat MK, maka MH adalah sama dengan MK. Nah, berarti gradien garis H sama dengan gradien garis K sama dengan negatif 3. Oke. Kemudian yang ditanya adalah koordinat titik potong garis H. Koordinat titik
potong garis H pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Yang artinya di sini X-nya sama dengan 0. Kita lihat di gambar boleh ya. Coba saya ganti. Ya. Ini bisa kita lihat dari sini dengan ini. Ya. Kemudian garis H melalui titik 1,0 dan ini yang mau kita cari. Nah, dan X-nya 0, Y2. Nah, jadi di sini kita sudah mendapat X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 0. Kemudian X2-nya sama dengan 0, Y2-nya inilah yang mau kita cari, Y2-nya. Maka kita buat ke dalam gradien. MK sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2 adalah tetap, karena itu yang mau kita cari. Gradiennya sudah dapat tadi negatif 3 ya. Y1-nya 0, X2-nya 0, X1-nya adalah dikurang 1. Negatif 3 sama dengan Y2 kurang 0 adalah Y2. 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Kita kali silang ya, paham ya kali silang ya. Berarti Y2 ini kan sama dengan per 1. Paham ya? Di situ ya. Oke. Maka Y2 sama dengan negatif 3 kali negatif 1 adalah 3. Maka titik potong garis H adalah maka Y-nya 3, X-nya 0,3. Maka jawabannya adalah D ya. Baik, itu dia ada 3 soal yang kita bahas yang bisa dikatakan sering masuk ya dalam ujian masuk SMA Unggul. Saya berharap bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Dah.